Ada apa sebenarnya oknum Polri terlibat kasus narkoba di hampir seluruh Indonesia atau boleh kita katakan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Menurut Kapolri atau Kapolri juga mengultimatum jika ada anggotanya terkait narkoba maka akan ada pemecatan jika tidak bisa diperingatkan lagi. Jadi menurut Kapolri masih banyak memang anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tidak terjerumus dalam masalah serupa. Yang melakukan pidana utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa dibina, ya sudah dibinasakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat Titik Balik. Kali ini kita akan coba membahas tergoda perantara peredaran narkoba. Seorang perwira menengah Polda Aceh, AKBP AP, terlibat praktek lancung peredaran narkoba. Sekilas kabar awal tahun 2024 dari jajaran Polda Aceh ini memang kurang mengenakan. Maklum sajalah seorang perwira menengah yang saya katakan tadi berinisial AKBP AP diciduk rekan seprofesinya karena diduga terlibat peredaran barang haram narkoba jenis sabu-sabu. Namun di sisi lain, informasi miris ini tentu sekaligus sebagai bukti bahwa Kapolda Aceh, Irjen Pol Ahmad Kartiko, tak main-main jika ada anggotanya yang terlibat narkoba. Nah, selain AKP AP, polisi juga menciduk Aibda SS, oknum polisi yang bertugas di jajaran Polres Biren. Keduanya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh. Kabarnya AP dan SS sebagai perantara antara SW dan MD, dua warga sipil asal Kabupaten Biren. Nah, dua anggota dari Polda Aceh itu ditangkap di lokasi berbeda. AKBP AP misalnya, dia diciduk di Banda Aceh, sedangkan Aibda SS di Kabupaten Biren bersama MD. Penangkapan perwira dan bintara Polda Aceh itu bermula saat polisi menangkap pengguna dan pengedar narkoba berinisial YK 44 tahun dan SW 50 tahun di Banda Aceh dengan barang bukti 104 gram sabu, narkoba jenis sabu. Nah, saat dilakukan penangkapan, penyidik menemukan adanya keterlibatan AKBP AP dalam kasus tersebut. Dan hal itu diakui sendiri oleh AKBP AP saat diperiksa di Polda Aceh. Tak berhenti sampai di sini, lalu polisi melakukan pengembangan kemana jaringan AKBP AP itu bermain hingga ke Biren. Lalu atau hasilnya menangkap Aibda SS serta warga sipil berinisial MD tadi di salah satu hotel yang kabarnya milik anggota DPR RI asal Aceh. Saat ini AP ditahan di Polda Aceh, sementara 4 tersangka lainnya ditahan di Polresta Banda Aceh. Dan proses penyelidikannya dilakukan oleh penyidik Polresta Banda Aceh. Sedangkan proses kode etik Polri dilakukan oleh Biro Propam Polda Aceh. Wakapolda Aceh Brigjen Pol Armia Fahmi Senin 15 Januari 2024 lalu membenarkan ada dua anggota Polda Aceh, masing-masing satu perwira dan bintara yang ditangkap dalam kasus sabu. Sementara itu, Kepala Kepolisian atau Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko 11 Oktober 2023 lalu pernah menyebut
bahwa selama tahun 2023 pihaknya telah menangkap 1.635 dari 1.213 kasus pelaku narkoba di Aceh. Dia menjelaskan setiap hari pihaknya menerima laporan 500-an orang yang menjadi tahanan dan 70% diantaranya adalah pelaku tindak pidana narkoba. Sementara barang bukti narkotika yang berhasil disita selama 2023 sebanyak 132 kg sabu, 334 kg ganja, dan 1.890 butir ekstasi. Pemusnahan ladang ganja ada 5 hektar dan 25 kg ganja kering. Itu yang sudah dimusnahkan. Ada juga yang belum dimusnahkan. Begitu sebut Ahmad Kartiko saat itu. Dia juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku peredaran narkoba, termasuk anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh. Apabila terlibat, tegas Ahmad Kartiko, maka dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Kapolda Aceh ini menjelaskan bahwa Aceh merupakan jalur masuk untuk peredaran narkoba di wilayah lain di Indonesia. Karenanya jika pengungkapan di Aceh berhasil, maka akan menyelamatkan generasi muda Indonesia. Karena itu Polda Aceh terus berkoordinasi dengan Bea Cukai dan pihak lainnya untuk mengungkap setiap kasus narkoba yang ada. Penegasan juga disampaikan atau sebelumnya penegasan juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dia meminta Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri untuk menyelesaikan, dalam tanda petik menyelesaikan anak buahnya yang terjerat narkoba dan tidak bisa lagi diperbaiki. Menurut Kapolri, atau Kapolri juga mengultimatum jika ada anggotanya terkait narkoba, maka akan ada pemecatan jika tidak bisa diperingatkan lagi. Jadi menurut Kapolri, masih banyak memang anggota kepolisian yang harus dilindungi agar tidak terjerumus dalam masalah serupa. Menurut Kapolri, terhadap yang melakukan pidana utamanya narkoba, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, sudah tidak bisa dibina, ya sudah dibinasakan saja, kata Kapolri. Yang begitu-begitu segera diselesaikan, kata Kapolri dalam sambutannya saat membuka rapat kerja teknis Divisi Profesi dan Pengamanan Polri 13 April 2021 lalu. Jadi sudah 3 tahun lebih penegasan ini sebenarnya disampaikan oleh Kapolri. Lalu bagaimana dengan jeratan hukum kelima tersangka tadi? Mereka dijerat pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Lantas siapa AKBP AP? Menurut penelusuran yang saya lakukan, AP merupakan lulusan Akpol tahun 2001 atau alumni 2001. Dia pernah menjadi Wakapolres di Aceh Timur dan saat ini menjabat sebagai Kasubdit Audit Opfitnas dan Opfiter di Polda Aceh. Hanya sampai di situ. Tunggu dulu. Yang jadi soal sekarang, mengapa sebenarnya atau ada apa sebenarnya oknum Polri terlibat kasus narkoba di hampir seluruh Indonesia atau boleh kita katakan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Setidaknya ada 3 penyebab. Minimal ada 3 penyebab. Pertama, karena keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing anggota Polri. Itu menjadi benteng atau menjadi benteng yang paling kuat sehingga masalah mentalitas adalah faktor yang paling dominan. Yang kedua, menyangkut karakter penugasan kepada oknum Polri tersebut juga ikut berpengaruh. Misalnya penugasan oknum tertentu di bidang narkoba, maka godaan lingkungannya juga
jauh lebih kuat. Tidak hanya godaan dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk penggunaan barang-barang atau peredaran barang-barang haram tersebut. Dan yang terakhir, faktor pribadi masing-masing. Setiap anggota Polri tentu saja dibekali dengan arahan agar jangan coba-coba masuk dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba dari yang ringan, sedang sampai dengan berat. Kalau mereka juga masuk di dalam jaringan tersebut, apalagi coba-coba memakai, tentu karena sudah diingatkan, pasti hukumannya akan lebih berat. Setidaknya apa yang dilakukan atau yang terungkap dari AP maupun SS ini merupakan fenomena gunung es. Mungkin ini yang baru terungkap atau baru terlihat di permukaan. Tapi sesungguhnya akan jauh lebih besar dan lebih banyak lagi. Hanya saja belum berhasil diungkap atau tertangkap atau belum bernasib sial. Karena itu komitmen dan penegasan dari Kapolda Aceh akan menindak anggotanya atau anak buahnya jika terlibat narkoba dengan pemecatan. Tentu ini menjadi satu janji yang harus perlu dibuktikan dan terus kita tagih. Tentu tidak hanya terhadap AKBP, AP, dan Aibda SS. Dan terhadap oknum-oknum yang lain. Sehingga citra polisi sebagai aparat penegak hukum, salah satunya adalah pemberantasan narkoba, benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara kenegaraan, secara hukum, maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.